Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmara Manes, Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian 24. Setelah menyeberang, kembali Lucian membalapkan kudanya. Kuiseng mengikuti dari belakang dan sebentar saja mereka sudah memasuki sebuah hutan. Benar saja seperti yang dikatakan tukang perahu, setelah agak siang tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai dengan rombongan pengungsi, Lucian dan Kuiseng mengambil jalan hutan yang kecil akan tetapi sunyi. Mengapa mengungsi saja harus beramai-ramai seperti itu? Memenuhi jalan saja. Lucian mengomel karena jalan hutan yang dilalui sempit dan seringkali pohon-pohon kecil berduri mengganggunya. Rakyat sudah terlalu banyak mengalami tindasan dan kekerasan, Sian Moi. Mereka tahu bahwa mengungsi pun tidak terlepas dari intaian bahaya gangguan orang jahat atau binatang buas, maka mereka merasa lebih aman untuk melakukan pengungsian beramai-ramai. Pada perang sekacau ini biasanya orang-orang jahat suka mempergunakan kesempatan merampok. Hah, kau benar, Koko dan agaknya kita yang akan menjadi korban. Kau dengar itu? Kuiseng mengangguk. Derap kaki banyak kuda dari belakang. Akan tetapi belum tentu perampok yang mengejar kita, Moi Moi. Mereka berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian derap kaki kuda berbunyi lebih jelas dan muncullah 3 orang penunggang kuda yang membalapkan kuda mereka cepat sekali. 3 ekor kuda tunggangan mereka itu besar-besar dan ternyata merupakan kuda pilihan, malah lebih besar dan baik daripada kuda tunggangan Kuiseng dan Lucian. Sedangkan 3 orang penunggangnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah akan tetapi ringkas. Pedang berukir indah bergantung di punggung mereka, tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang cambuk. Melihat kesigapan mereka menunggang kuda, mudah diduga mereka itu adalah wanita-wanita yang pandai ilmu silat, apalagi pedang mereka membayangkan pedang pusaka yang baik. Yang terdepan paling tua usianya, antara 25 tahun, pakaiannya serba merah, yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning dan yang ketiga baru 18 tahun berpakaian serba hijau. Melihat raut muka mereka, dapat diduga bahwa mereka itu kakak beradik, dan sukar dikatakan mana yang paling cantik di antara mereka. Semua cantik dan pandang mata mereka tajam. Akan tetapi wajah yang berkulit halus itu diperbagus lagi dengan bedak dan yanci pemerah bibir, pipi, sehingga menimbulkan kesan di hati Kuiseng bahwa 3 orang wanita ini adalah gadis-gadis pesolek, seperti Ang Xiao Hua. Berbeda dengan Liu Lucian yang ia lihat tak pernah memakai bedak dan yanci, sungguh pun hal ini memang tidak perlu karena kulit muka Lucian sudah terlalu putih halus dan bibirnya selalu merah membasah, pipinya kemerahan seperti buah apel masak. Minggir, minggir, 3 orang gadis itu berseru nyaring tanpa mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padahal jalan itu sempit sekali. Terpaksa Kuiseng menarik kendali kudanya, dipinggirkan. Melihat Lucian tetap membiarkan kudanya menghadap jalan, Kuiseng tidak mau membiarkan keributan terjadi. Ia meraih kendali kuda tunggangan Lucian dan menarik binatang itu minggir pula. 2 ekor kuda tunggangan pertama dan kedua lewat cepat sekali dan tercium bau harum minyak wangi. Kuda ketiga yang ditunggangi gadis termuda, melambat dan gadis ini mengerling ke arah Kuiseng, lalu melempar senyum. Setelah melirik penuh arti barulah gadis ketiga ini membalapkan kudanya lagi. Kuiseng cepat menggerakkan tangannya menangkap pergelangan tangan Lucian. Gadis ini menggenggam jarum-jarum yang merupakan senjata rahasia dan yang tadinya hendak ia sambitkan kepada 3 orang gadis itu. Moi Moi,
Mengapa mencari gara-gara dengan orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak ada permusuhan dengan kita? Lucian menjebirkan bibirnya, kebiasaan yang selalu membetot jantung Kui Seng, lalu menyimpan kembali jarum-jarum rahasianya. Menjemukan, Koko, apakah kau selalu menjadi lemah hati dan siap menolong setiap orang perempuan cantik? Merah kedua pipi Kui Seng. Bukan begitu, Moi Moi. Aku hanya suka menolong kepada orang yang perlu ditolong, tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi mereka itu tadi tidak mempunyai salah apa-apa, mengapa hendak kau serang? Tidak salah apa-apa. Ih, kenapa matanya lirak-lirik seperti tukang copet? Kui Seng tertawa geli mendengar ini. Tukang copet, haha, perumpamaanmu sungguh tak tepat. Masa gadis cantik menjadi tukang copet? Dan lagi, aku si miskin ini apanya yang patut dicopet? Lucian tersenyum juga, apalagi kalau bukan hatimu yang akan dicopet. Kui Seng membelalakan matanya memandang, akan tetapi gadis itu hanya mentertawakannya tanpa menutupi mulut, memperlihatkan deretan gigi putih dan lubang mulut kemerahan. Kui Seng merasa ditertawakan, hatinya sebal dan sakit. Mari kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya ia berkata agak marah, akan tetapi Lucian tetap tertawa-tawa ketika membedal kudanya di belakang pemuda itu. Ah, kau terburu-buru amat. Apakah hendak mengejar pencopet dan menyerahkan hatimu? Dia manis sekali, Kui Koko. Kerlingnya tajam dan mengundang tantangan. Berkali-kali Lucian menggoda, akan tetapi Kui Seng tidak menjawab dan terus membalapkan kudanya. Akan tetapi agaknya 3 orang gadis tadi pun melarikan kuda cepat sekali. Buktinya sampai 3 hari mereka berdua belum juga dapat menyusul 3 orang gadis itu. Pada hari keempatnya, setelah bermalam di dalam hutan yang dingin, Kui Seng dan Lucian melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan mereka melihat banyak orang pengungsi pula, akan tetapi anehnya mereka itu bukan berjalan ke selatan, sebaliknya mereka menuju ke utara. Bukan hanya Lucian yang merasa heran, juga Kui Seng terheran-heran sehingga pemuda ini menanya kepada seorang pengungsi laki-laki yang sudah tua. Kopek, kalian semua hendak mengungsi kemanakah? Kemana lagi kalau tidak ke benteng Naga Emas? Hanya di sanalah tempat yang aman bagi kami, karena Kam Goan Sui, Jenderal Kam, berada di sana. Mengapa di lain tempat tidak aman Lopek? Apakah yang mengancam keselamatan kalian? Kui Seng mulai tertarik sedangkan Lucian juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar pertanyaan ini kakek itu memandang heran. Kongcu datang dari manakah sehingga tidak tahu keadaan di sini? Di mana-mana terdapat manusia-manusia serigala, bala tentara gubernur merajalela mengganggu penduduk dan merampok harta memperkosa wanita dengan alasan membasmi pemberontak. Semua orang takut menentang Gubernur Li, hanya Kam Goan Sui seorang yang berani melindungi kami. Kongcu dan Nona sebagai orang-orang asing sebaiknya jangan melakukan perjalanan di daerah ini, berbahaya. Setelah berkata demikian, kakek itu melanjutkan perjalanan bersama rombongan pengungsi yang terdiri dari 30 orang lebih itu. Kopek, masih jauhkah benteng itu dari sini? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil mengajukan kudanya. Kakek itu menoleh dan memandang, akan tetapi keningnya berkerut, tidak mau menjawab, malah lalu berjalan lagi dan timbul kemarahannya, membentak, "Ah, kakek! Apakah kau tuli dan bisu?" Kakek itu cemberut, menoleh lagi dan mengomel. Tidak ada wanita baik di zaman edan ini. Tentu saja Lucian makin marah. Melihat ini, Kui Seng khawatir kalau Lucian akan turun tangan, maka ia cepat menggeprak kudanya, maju ke depan Lucian dan berkata kepada kakek itu. Kopek, sahabatku ini bertanya baik-baik, mengapa kau tidak mau menjawab? Harap jangan salah melihat orang, sahabatku ini seorang pendekar wanita yang berhati mulia. Lenyap kemarahan Lucian dan ia tersenyum-senyum mendengar pujian ini. Adapun kakek itu lalu membalikkan tubuh, memandang ragu kepada Lucian lalu menjura. Harap Nona suka maafkan. Baru pagi tadi sini lewat pula 3 orang gadis seperti Nona, akan tetapi mereka itu kasar bukan main,
bahkan 5 orang kami mereka pukul dengan cambuk karena kurang cepat minggir untuk mereka lewat dengan kuda mereka yang besar-besar. Kalau Nona hendak mengetahui, benteng itu tidak jauh lagi, kurang lebih 3 li lagi dari sini. Setelah rombongan itu bergerak lagi dan Kuiseng mulai menggerakkan kendali untuk melanjutkan perjalanan, Lucian menyentuh lengannya dan berkata, "Kui Koko, kita berhenti di sini, mencari tempat mengaso sampai nanti malam." "Ah, mengapa begitu? Hari masih siang, dan perjalanan masih jauh. Ada keperluan apa yang harus berhenti di sini?" Keadaan benteng itu, Jenderal Kam itu, dan 3 orang gadis yang agaknya juga pergi ke sana, menarik hatiku untuk menyelidiki. Malam nanti aku hendak menyelidiki ke sana, melihat keadaan dan mencari tahu apakah sebenarnya yang terjadi. "Ah, Moi Moi, mengapa kau mencari urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Urusan Jenderal Kam adalah urusan negara, dan selama orang menyangkutkan diri dengan urusan negara, maka tak boleh tidak ia mempunyai cita-cita yang kotor. Tak perlu kita mencampurinya, Moi Moi." Akan tetapi Lucian sudah memutar kudanya dan mencari tempat yang enak untuk mengaso dan bermalam. Akhirnya ia berhenti di bawah pohon yang besar, lalu turun dari kudanya. Terpaksa Kuiseng mengikutinya. "Sudahlah, Koko, aku lapar karena terlalu banyak bicara. Biar ku carikan daging untuk teman roti kering kita." Gadis itu meloncat dan lenyap memasuki hutan yang gelap. Tak lama kemudian ia tertawa-tawa sambil memegang 2 ekor kelinci gemuk pada telinganya. Kuiseng tidak berkata apa-apa, hanya membantu gadis itu menguliti kelinci dan membakar dagingnya. Setelah mereka makan kenyang, Lucian merebahkan diri di atas rumput yang gemuk empuk. Tak sampai 10 menit kemudian gadis itu sudah tidur nyenyak, mukanya miring berbantal tangan, napasnya panjang teratur, pipinya kemerahan, bulu matanya yang merapat kelihatan panjang membentuk bayangan pada pipi. Berjam-jam Kuiseng hanya duduk sambil memandangi tubuh yang rebah miring di depannya. Pikirannya melayang-layang. Alangkah cantiknya gadis ini. Rambutnya yang hitam itu agak kacau, sebagian rambut yang terlepas dari ikatan menutupi pipi dan kening. Dahi yang halus putih itu agak basah oleh peluh karena hawa memang panas menjelang senja itu. Kuiseng melihat ini lalu memadamkan api unggun yang tadi dipakai memanggang daging kelinci. Kemudian ia duduk lagi menghadapi Lucian sambil menikmati wajah ayu itu. Lucian bergerak sedikit dalam tidurnya, bibirnya tersenyum, tangannya menyibakkan rambut yang menutup pipi dan kening, lalu tubuhnya bergerak terlentang, terdengar bisikannya, "Kui Koko," berdebar keras jantung Kuiseng. Gadis ini mengigau dan menyebut-nyebut namanya dalam tidur. Bukankah itu berarti bahwa Lucian juga menaruh hati kepadanya? Ia memandang lagi. Mulut yang manis itu masih tersenyum. Tiada bosannya memandang wajah ini, bagaikan orang memandang setangkai bunga mawar segar. Terpesona Kuiseng memandangi rambut hitam panjang yang kini aut-autan itu, mengingatkan ia akan syair tentang keindahan rambut yang pernah dibacanya. Halus licin laksana sutera, hitam mulus melebihi tinta gemuk. Panjang berikal mayang mengikat kalbu, menimbulkan sayang harum semerbak. Laksana bunga melambai, meraih cinta asmara. Sinom berikal di tengkuk dan dahi, pembangkit gairah dendam berahi. Setelah kenyang pandang matanya menikmati keindahan rambut di kepala lalu pandang mata itu menurun, berhenti di alis dan mata yang terlindung bulu mata panjang melengkung. Sejenak terpesona oleh bukit hidung. Kecil mungil mancung dan patut halus laksana lilin di raut cuping tipis bergerak mesra mengandung 1000 rahasia. Makin berdebar jantung Kuiseng, hampir tak terahankan lagi, serasa hendak meledak. Melihat rambut itu, bulu mata, hidung yang agak berkembang kempis cupingnya, mulut manis yang tersenyum-senyum dalam tidur, pipi yang putih kemerahan, teringatlah ia akan Ang Xiao Hua. Bukan gadis pelacur itu yang terbayang, melainkan pengalaman mesra penuh asyik yang pada saat itu mendorong semua gairah birahi memenuhi hati dan pikirannya bagaikan awan mendung hitam menggelapkan kesadarannya. Dengan tubuh gemetar menggil,
Kuiseng lalu membungkuk ke arah wajah ayu itu dan mencium bibir dan pipi Lucian sepenuh kasih hatinya. Suara ketawa gadis itu mengejutkannya, membuyarkan sebagian awan mendung yang menutupi kesadarannya. Terkejutlah Kuiseng, mukanya pucat dan ia cepat-cepat menjauhkan diri. Jantungnya berdebar keras dan barulah lega hatinya ketika ia melihat bahwa Lucian masih tidur. Suara ketawa tadi pun agaknya hanya dalam keadaan mimpi. Akan tetapi ciumannya tadi membuat ia makin dalam terjatuh ke jurang asmara. Lewat senja, setelah matahari mulai bersembunyi, Lucian menggeliat dan membuka matanya. Ah, alangkah sedapnya tidur di sini. Kui Koko, kau masih duduk di situ sejak tadi. Tidak mengaso, gadis itu kini bangkit duduk dan membereskan rambutnya. Duduk seperti itu, kedua kaki ditekuk ke belakang, tubuh tegak dada membusung, kedua lengan dikembangkan karena 10 buah jari tangannya sibuk menyanggul rambut di belakang kepala, benar-benar merupakan pemandangan indah. Kalau saja aku pandai melukis, alangkah indahnya gadis ini dilukis dalam keadaan begini, pikir Kuiseng, demikian terpesona sehingga ia seakan-akan tidak mendengar akan kata-kata Lucian. Kui Koko, apakah kau sudah berubah menjadi arca? Apa sih yang kau lihat? Tegur Lucian, senyumnya lebar dan sepasang matanya berkedip-kedip mengandung ejekan. Kau bilang apa tadi? Moi, Kuiseng tergagap. Kini Lucian tertawa, kukira kau tidak mengaso kiranya kau agaknya malah tidur. Kui Koko, aku ingin sekali mandi. Kalau saja ada anak sungai di sini, ku dengar suara air gemericik di sebelah kiri sana, Sian Moi. Mungkin ada anak sungai atau air terjun di sana. Bagus, mari kita ke sana, Koko. Seperti seorang anak kecil, Lucian menyambar tangan Kuiseng dan menariknya berlari-lari ke arah kiri. Benar saja dugaan Kuiseng, di situ terdapat sebatang sungai kecil yang amat jernih airnya, pula tidak dalam, hanya semeter kurang lebih. Batu-batu licin di dasar tampak beraneka warna menambah keindahan dan kesejukan air. Dingin dan segar, Koko, teriak Lucian kegirangan ketika memasukkan tangannya ke dalam air di pinggir sungai. Koko, aku hendak mandi. Kau jangan melihat ke sini sebelum aku masuk ke dalam air. Awas, kalau kau menengok, kumaki kau kurang sopan dan kusambit kau dengan batu. Kuiseng tertawa, terseret oleh kenakalan dan kegembiraan gadis itu. Siapa ingin melihat, serunya sambil membalikkan tubuh berdiri membelakangi sungai. Ia hanya mendengar gerakan gadis itu, suara pakaian dilepas, kemudian mendengar gadis itu turun ke dalam air. Semua yang didengarnya ini menimbulkan bayangan yang amat menggodanya sehingga ia meramkan kedua matanya seakan-akan hendak mengusir bayangan itu dari depan mata. Bersambung ke bagian 25. Terima kasih buat Parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.